Kepada yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Pak Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara, Pak Budi Gunawan, para wakil rakyat di DPR dan DPRD, serta seluruh rakyat Indonesia dan rakyat dunia pemirsa video ini. Masalah utang negara bukan cuma masalah ekonomi, tapi masalah besar buat ketahanan nasional, kedaulatan negara, dan kesejahteraan rakyat. Sebab ancaman untuk memecah belah NKRI itu bukan cuma teroris yang dananya belum seberapa. Betul itu ancaman, tapi di zaman now, ancaman ketahanan nasional yang paling besar untuk menghancurkan keutuhan NKRI adalah ekonomi lewat utang. Menghancurkan negara tanpa sebutir peluru. Penjajahan zaman dulu jurusnya divide et impera, divide and conquer, pecah belah dan taklukkan. Penjajahan zaman now, pecah belahnya lewat ekonomi, utang yang tak mampu dibayar. Menaklukkannya bukan dengan tentara, tapi lewat bankster berbaju IMF. Dengan persenjataan seperti apapun, kalau kita sudah nggak bisa bayar utang, kita nggak akan bisa melawan. Utang kalau zaman dulu lewat pinjaman dari IGGI, CGI, dan lain-lain. Bunganya sangat rendah. Itu pun mereka udah untung besar. Karena uang buat utang itu sebenarnya cuma penggandaan uang giral atau uang elektronik lewat sistem perbankan fractional reserve. Uang dolarnya nggak pernah dicetak. Mereka nggak pernah keluar duit sepeser pun buat kasih utang pada kita. Tapi masih mendingan, utangnya sama organisasi. Kalau mau negosiasi, lunasi utang masih terkontrol. Di era reformasi ini, utangnya pada para investor di pasar modal, bunganya jauh lebih tinggi dan sudah nggak bisa dikontrol lagi. Nggak ada negosiasi, nggak ada pemotongan utang. Satu-satunya cara cuma buyback di harga premium. Sekarang ini pemerintah udah nggak mampu bayar bunga utang, sehingga harus nambah utang buat bayar bunga utang. Saat ini elit keuangan dunia masih kasih tambahan utang. Begitu mereka stop kasih tambahan utang, selesai permainan. Default. Apa yang terjadi jika negara nggak bisa bayar utang? Tekanan internasional. IMF masuk pura-pura nolong. Padahal sebenarnya ngerampok habis-habisan. Persis seperti preman tebar paku. Dan kita nggak akan punya bargaining position karena udah nggak bisa bayar utang. Dengan alasan meningkatkan GDP, sumber daya alam kita habis dikeruk asing. Karena definisi GDP itu termasuk pendapatan perusahaan-perusahaan asing. Kita nggak bisa nolak. Tambang-tambang diserahkan pada asing dengan alasan GDP. Pertanian, perkebunan, perikanan, semua diserahkan pada asing dengan alasan untuk meningkatkan GDP. Ini lagu lama. Tahun 67 dulu juga Freeport masuk alasannya untuk meningkatkan GDP. Membuat daerah-daerah potensial jadi negara sendiri pun, atau otonomi khusus seperti negara dalam negara, kita nggak akan bisa nolak. Sebab dengan separatisme, mereka lebih leluasa membuat deal dengan pemerintahan baru di daerah. Inilah ancaman nyata kedaulatan negara yang sesungguhnya. Ekonomi lewat utang. Mereka lah teroris yang sesungguhnya. Jauh lebih berbahaya dari teroris yang tinggal di rumah-rumah kontrakan. Terorisme harus dibasmi, maling harus ditangkap. Yang harus diperhatikan adalah bankster yang jauh lebih berbahaya dari teroris dan maling. Soal utang ini memang bukan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertahanan dan Badan Intelijen Negara. Di sini kami mengetuk hati Pak Prabowo, Pak Budi Gunawan, juga para anggota DPR dan DPRD. Bukan hanya sebagai pejabat, tapi sebagai negarawan yang membela nasib rakyat. Sebagai putra-putra terbaik bangsa yang dengan hati tulus berjuang untuk keutuhan NKRI dan kesejahteraan rakyat di masa depan. Ini adalah persoalan yang sangat serius. Nasib bangsa ini, kedaulatan negara, keutuhan NKRI tinggal tergantung pada tambahan utang itu. Begitu di stop, habis kita Pak. Bukan diserang oleh tentara yang bawa senjata, melainkan oleh para bankster berdasi yang menghabisi nyawa NKRI lewat regulasi. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist.
Mengapa kami begitu gigih menyampaikan hal ini? Kami ini bukan cebong, bukan kampret, bukan kadrun. Kami nggak punya motif tersembunyi untuk ekonomi maupun politik. Kami nggak cari panggung karena ingin jabatan. Kami adalah anak-anak bangsa yang menyampaikan suara kebenaran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mengawal tujuan bernegara melalui investigasi jurnalistik yang bisa dijadikan rujukan untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Salah satu contoh investigasi jurnalistik adalah yang dilakukan oleh dua orang wartawan The Washington Post, membongkar skandal Watergate. Itu terjadi karena para elit lokal di Amerika menindaklanjuti informasi Watergate itu. Kalau investigasi jurnalistik itu tidak ditindaklanjuti, dipetieskan, nggak akan ada skandal Watergate. Cuma bedanya, soal utang ini bukan skandal untuk menjatuhkan pemerintahan. Yang berbuat skandal itu adalah elit keuangan global. Elit lokal, termasuk para pakar, profesor, doktor, dan lain-lain, nggak sadar mengikuti sistem. Sehingga semua orang bekerja tanpa sadar untuk kepentingan elit global. Dalam kasus Watergate, dua wartawan itu sebenarnya juga dapat bocoran dari orang misterius yang kemudian dijuluki Deep Throat. Karena dia menyamarkan suara waktu kasih informasi. Ketika itu orang nggak tahu siapa itu Deep Throat. Dan nggak penting. Karena yang penting, apa yang dia sampaikan itu terbukti akurat. Baru 30 tahun kemudian, setelah kadaluarsa, si orang misterius itu ngaku. Ternyata dia adalah orang kedua di FBI. Kalau bukan orang dalam, nggak akan tahu informasi Watergate. Begitu juga soal utang ini. Kalau bukan praktisi di lapangan, di bidang pendanaan dan financial engineering, yang biasa berinteraksi dengan para bankir elit di pasar modal internasional, nggak akan tahu skema ini. Mau profesor, doktor yang titelnya numpuk pun, kalau cuma pinter textbook, nggak akan tahu. Karena memang nggak diajarkan di sekolah. Oleh sebab itu, mohon kiranya agar Pak Menhan, Pak Kepala BIN, para anggota Dewan, putra-putra terbaik bangsa, mencek kebenaran informasi yang kami sampaikan ini. Sekali lagi, bukan dengan nanya pada pakar yang cuma pinter teori textbook, melainkan dengan memverifikasi fakta-fakta dokumen yang kami sampaikan. Ini adalah fungsi intelijen alias kecerdasan. Kenapa kita utang pada asing? Karena sebagian besar orang, termasuk para pakar yang cuma pinter textbook, mengira bahwa untuk nyetak duit itu harus punya aset emas atau sumber daya alam. Kita ini miskin, aset kita nggak cukup, makanya kita ngutang. Mari kita buktikan bahwa asumsi, persepsi, dan teori tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Kita gunakan fakta dokumen yang kredibel. Jangan hanya pendapat pakar, profesor, doktor yang cuma pinter textbook. Silakan buka laporan keuangan dari 3 bank sentral. Bank Indonesia atau BI, Federal Reserve atau Fed, dan Bank Negara Malaysia atau BNM. Neraca itu terdiri dari aset dan kewajiban. Kita lihat di bagian kewajiban, jumlah uang dalam peredaran di 3 bank sentral tersebut. Kemudian, lihat di bagian aset. Apa aset yang merupakan dasar untuk menerbitkan uang? Emas? Bohong. Aset untuk menerbitkan uang adalah bon utang tanpa agunan. Di buku BI, namanya doang keren. Aset keuangan untuk pelaksanaan kebijakan moneter. Ini aset terbesarnya. Aset yang jadi dasar untuk pelaksanaan kebijakan moneter, termasuk menerbitkan uang, adalah bon utang tanpa agunan. Pendidikan sekolah menyebutnya sebagai surat berharga. Seolah-olah bon utang tanpa agunan itu lebih berharga dari emas. Itulah hebatnya Wall Street. Sekolah-sekolah mengajarkan teori-teori yang menguntungkan mereka, sehingga semua orang bekerja tanpa sadar untuk kepentingan mereka. Di buku Fed disebutnya Treasury Securities. Keren, seolah-olah secured, aman. Padahal itu bon utang tanpa agunan. Bank Negara Malaysia ini lebih tricky. Nyebutnya Gold and Foreign Exchange. Seolah-olah emasnya banyak. Di situ ada tulisannya, keterangan di butir 3. Kita buka keterangan butir 3 itu. Ternyata goldnya cuma 1,9%. Yang terbesar adalah foreign securities. Bon utang asing tanpa agunan. Mau bukti apa lagi? Sudah dikasih bukti di depan mata pun, orang-orang masih nggak ngerti juga. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan adalah investigasi intelijen atau kecerdasan. Orang-orang yang IQ jongkok nggak bakal ngerti. Seperti yang dikatakan oleh Mark Twain, lebih mudah menipu orang ketimbang meyakinkan orang bahwa dia sudah ditipu.
Dengan fakta-fakta dokumen ini, berarti terbukti bahwa persepsi dan teori bahwa kita nggak mampu biaya pembangunan sehingga harus ngutang sudah terpatahkan secara tidak terbantahkan. Supaya negara terus tergantung pada utang, mereka mempropagandakan soal hyperinflasi supaya orang ketakutan. Seolah-olah kalau nyetak duit sendiri itu inflasi, kalau ngutang nggak inflasi. Pada episode lalu, kami sudah buktikan dengan fakta dokumen yang tidak terbantahkan bahwa per November 2020, di luar uang resmi yang diterbitkan dan dibukukan oleh BI, ada lagi penambahan uang dalam peredaran sebesar 5.900 triliun yang berasal dari utang. Baik nyetak duit sendiri maupun utang, sama-sama nambah uang dalam peredaran, sama-sama inflasi. Terus, buat apa ngutang? Ini semua data resmi dari BI, tapi nggak ada satupun orang yang sadar bahwa utang itu mengakibatkan inflasi. Kebohongan global ini harus segera diakhiri sebelum terlambat, sebelum kita menyerahkan kedaulatan negara akibat nggak bisa bayar utang. Jangan harap ada solusi dari Menkeu. Solusinya cuma nambah utang buat gali lubang tutup lubang, tanpa memikirkan bahwa begitu utangan di stop, kita menyerahkan kedaulatan negara pada asing lewat regulasi. Ini merupakan bahaya laten buat ketahanan nasional dan kedaulatan negara. Lucunya, ada sebagian orang yang takut diembargo kalau kita lunasi utang. Diembargo itu justru kalau kita nggak bisa bayar utang, bukan kalau lunasi utang. Jangan dibalik-balik. Sama bodohnya dengan bilang, jangan lunasi utang bang, nanti banknya marah, mereka kirim debt collector. Padahal debt collector itu datang justru kalau kita nggak bisa bayar utang. Tadinya kami mau bahas cara menggandakan uang dolar 25 kali lipat di Indonesia tanpa menggunakan bank sentral. Ini bisa digunakan sebagai solusi buat bayar utang maupun buat biayai pembangunan. Tapi percuma bicara solusi kalau sebagian orang masih nggak sadar bahayanya utang buat kedaulatan negara dan sebagian lagi ketakutan diembargo kalau bayar utang. Oleh sebab itu, di episode 33B mendatang, kita bahas dulu fakta bahwa Cina itu nggak nurut-nurut amat pada IMF dan WHO. Buktinya nggak diembargo. Mereka bermain dalam sistem, dapat untung dengan mempermainkan sistem. Itu tujuan kita. Jadi, musuh kita yang sesungguhnya adalah kebodohan dan sifat pengecut kita sendiri. Kita bukan bangsa yang bodoh dan pengecut. Karena itu marilah kita teruskan perjuangan ini sampai ke ujung-ujungnya. Tahanlah menderita, tahanlah kesukaran. Kebesaran kita tidak dapat kita capai di atas kasur bantalnya kesenangan. Kebesaran kita itu hanyalah kita bisa capai di dalam api unggunnya perjuangan. Viva Republik Indonesia. Salam People Power. This is our time, no turning back. We could live like legends. Fate falls hard on our shoulders, but legends never die.